Halo semuanya, selamat pagi. Ketika kita membangun aplikasi dengan Flutter, tentu kita akan sering membuat kelas model seperti ini ya. Misalnya saya punya user, lalu ada name-nya, lalu ada age-nya. Nah, membuat kelas model seperti ini terkadang sangat merepotkan ya. Karena selain kita harus membuat field-nya, kita juga perlu membuat konstruktornya. Lalu jika kita ingin toString-nya tidak sesuai dengan default, maka kita harus mengoverride toString-nya. Misalnya seperti ini. Saya menampilkan nama kelasnya, lalu isi dari field-fieldnya, yaitu name dan age. Selain itu, jika kita ingin membuat kelas kita menjadi immutable, maka kita perlu membuat metode copyWith supaya kita mudah mendapatkan kopian dari objek tersebut ya. Tinggal kita ganti, kalau name-nya ingin berbeda, kita masukkan ke dalam parameternya. Jika age-nya juga berbeda, kita masukkan juga ke dalam parameternya. Jadi copyWith itu seperti ini ya, dia akan mengembalikan objek yang sama jika tidak ada perubahan di parameternya. Di sini bisa kita lihat, name akan diisi dengan name-nya parameter kalau dia tidak null. Tapi kalau misalnya dia null, maka akan diisi dengan name saat ini. Begitu pula dengan age-nya. Lalu, jika model kita ini akan disimpan ke database, atau nanti akan diambil dari database, dan format kembalian API-nya itu berupa JSON, maka kita perlu membuat konstruktor user yang berasal dari JSON ya. Seperti ini, user from JSON. Kita ambil JSON-nya, lalu kita buat objeknya sesuai dengan JSON yang diberikan. Lalu ada method toJSON, yaitu mengubah objek user menjadi JSON, map string dynamic. Dan yang ketiga, jika kita ingin melakukan perbandingan terhadap dua buah objek, bukan berdasarkan objeknya, namun berdasarkan field-nya, maka kita harus mengoverride operator sama dengan ini ya, dan juga mengoverride getter dari hashcode-nya. Maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ini saya komen dulu ya. Saya coba di sini. Di sini saya buat dua buah objek user, yaitu user yang namanya Johnny dan age-nya itu 12 ya. Saya tampung di U1 dan U2, lalu saya bandingkan U1 sama dengan U2. Kita coba ya, kita jalankan. Bisa kalian lihat, hasilnya itu false ya. Berarti U1 itu tidak sama dengan U2. Kenapa? Karena ini dua buah objek yang berbeda. Nah, kalau kita ingin operator sama dengan ini membandingkan isi dari objeknya, yaitu name dan age, maka kita harus melakukan override pada operator sama dengan tadi. Itulah sebabnya kita buat seperti ini ya. Di sini kita override bahwa operator sama dengan ini akan mengembalikan true kalau objek yang dibandingkan dengan objek kita, yaitu yang other objeknya ya, atau objek lainnya, itu adalah sama-sama user, lalu run type-nya juga sama, lalu isinya juga sama ya, yaitu si name-nya dan juga age-nya. Nah, kalau misalnya ini memenuhi semua, maka dia akan mengembalikan true. Lalu, jika kita mengoverride operator sama dengan, maka kita juga harus mengoverride getter hashcode ini. Kita save, kita coba lagi ya di sini. Sekarang kalau saya jalankan, hasilnya jadi true ya. Jadi sekarang, semua objek yang namanya Johnny dan age-nya 12, kalau dibandingkan dengan si U1 dan I2, pasti hasilnya true. Karena dianggap sama ya. Karena yang dibandingkan itu adalah name dan age-nya. Nah, untuk membuat kelas seperti ini kan repot ya. Ada banyak banget yang harus kita coding. Oleh karena itu, saya ingin menunjukkan pada kalian bagaimana caranya kita menggunakan package freeze. Package freeze ini sangat membantu ketika kita butuh membuat kelas model seperti ini. Sekarang kita langsung contoh aja ya. Di sini saya buat new file. Saya ganti nama kelasnya person ya. Lalu kita ke PubSpec. Kita tambahkan dependensi freeze annotation. Lalu tambahkan juga di development dependency, ini build runner. Lalu freeze. Lalu JSON serializable. Ini kita pakai untuk membuat toJSON dan from JSON-nya ya. Kita save.
Lalu kita ke person.dart. Di sini kita buat kelasnya biasa ya. Kelas person seperti ini. Nah, di sini kita akan tambahkan annotation phrase, add phrase seperti ini ya. Nanti dia otomatis import phrase annotation. Lalu berikutnya kita tulis di sini part nama file kita yaitu person.phrase.dart. Sekarang pasti ada garis merah ya, karena memang belum ada filenya. Tapi file tersebut nanti akan di-generate oleh Freeze. Jadi kita tidak perlu khawatir. Berikutnya kita buat juga part nama file kita yaitu person.g.dart. File ini nantinya akan berisi codingan yang terkait dengan JSON kita, yaitu from JSON dan to JSON-nya. Lalu di sini kita with $, lalu diikuti dengan nama kelas kita, yaitu person. Ini juga belum ada ya mixin-nya, nanti akan di-generate juga, jadi tenang aja. Lalu di sini kita buat konstruktor, const factory person, dalam kurung, sama dengan _person. Lalu di sini kita pasang field yang kita inginkan ya. Kita ingin person ini ada name, berarti di sini string name, int age. Jangan lupa tambahkan required ya. Lalu di bawahnya kita buat konstruktor factory untuk from JSON-nya. Factory person from JSON map string dynamic JSON $, lalu diikuti dengan nama kelas kita yaitu person, ditambahkan dengan from JSON. Dalam kurung kita masukkan JSON-nya. Titik koma, shift alt F, kita save. Sekarang kita ke terminal. Di sini kalian ketik flutter pub run build runner build min delete min conflicting outputs. Enter. Tinggal kita tunggu ya. Dia akan generate file-file yang kita perlukan. Oke, sekarang kita lihat di sini sudah dibuatkan ya. Ada 2 buah file, yaitu person_phrase.dart dan juga person_g.dart. Person_g.dart ini isinya yang tadi saya bilang ya, yang terkait dengan from JSON dan to JSON. Seperti ini. Sedangkan phrase.dart ini isinya adalah yang digunakan oleh Freeze untuk kayak copy with tadi ya, yang copy with, nah yang seperti ini, terus juga yang untuk override operator sama dengan ya. Nah ini operator sama dengannya ya, di override. Terus hashcode-nya juga, dan codingan-codingan lainnya. Jadi kita nggak perlu lagi coding panjang-panjang, tinggal kita buat seperti ini, dan semuanya akan diurus oleh Freeze. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ingin mengubah si kelasnya ini? Jadi ada tambahan lagi, misalnya nambah password. Seperti ini ya. Lalu saya juga ingin memberikan nilai default untuk age-nya. Age-nya itu default-nya 0 misalnya. Nah ini gimana? Ini tinggal diginin aja. Add default, kasih nilai default-nya, misalnya 0. Nah ini jadi error lagi ya, karena tidak sesuai dengan yang awal. Yang awal itu tidak ada password, sekarang kita tambahkan password. Nah kalau misalnya udah diubah seperti ini, ya udah mudah. Ini kita save, tinggal kita jalankan perintah yang tadi kita jalankan sebelumnya. Nah, beres ya. Sekarang kita coba. Kita ke widget test. Di sini saya akan buat person. Yang wajib jadi name dan passwordnya ya. Kita isi Joko. Passwordnya 123456. Misalnya seperti ini. Kita print dulu P-nya. Kita lihat hasil toString-nya seperti apa. Kita save, kita jalankan. Nah, bentuk toString-nya seperti ini ya.
nama kelasnya, lalu nilai dari field-fieldnya. Bisa dilihat di sini age-nya 0 ya, sesuai dengan nilai default. Lalu kita coba copy width-nya. Di sini person P2 sama dengan P titik copy width. Saya ubah name-nya jadi Johnny ya. Kita ikuti dengan variabel name di sini, titik koma. Di sini kita print P2. Kita jalankan. Bisa dilihat, di sini objeknya namanya Johnny dan sisanya sama seperti objek sebelumnya ya, karena kita menggunakan copy width tadi. Sekarang kita akan coba metode toJSON-nya. Di sini saya print P titik toJSON. Kita jalankan. Keluar ya, ini bentuk JSON-nya. Sekarang kebalikannya, kita akan buat objek person dari JSON. Kita print di sini. Print P3. Kita save, kita jalankan lagi. Nah, jadi objek ya, namanya Joko, age-nya 0, password-nya 123456. Nah, sekarang terakhir kita akan coba bandingkan ya, P3 dengan P. Print P sama dengan P3. Seharusnya hasilnya true ya. Karena isinya sama. Nah, bisa dilihat hasilnya true. Mudah banget ya. Jadi seperti ini caranya kita menggunakan package freeze untuk membantu kita membuat kelas model kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.